Baik ya, kali ini kita akan coba mensimulasikan pengujian tarik ya dari bahan yang sudah saya sediakan ya. Yang pertama kali kita harus menentukan meshing parameter dengan klik kanan pada geometri atau pada bahan tegangan tarik ya. Di sini ada meshing parameter ya. Lalu untuk meshingnya adalah volume mesh. Ini net gain atau default. Minimal number of element per curve ini 1 dan edge-nya itu 2 ya. Selanjutnya untuk size gradingnya ya disesuaikan saja. Semakin tinggi semakin banyak meshingnya. Semakin bawah berarti nanti akan semakin kasar meshingnya. Tetapi kita mempunyai keterbatasan ya, bahwa meshingnya ini tidak boleh lebih dari 1000 node ya. Oke, di oke saja. Lalu klik kanan kembali di sini. Pilih generate mesh ya. Nanti akan secara otomatis ini menjadi meshing. Seperti yang saya katakan bahwa nih di samping kiri ini ada tulisan 830 node. Artinya maksimal ini harus 830. Nah, apabila ini hanya terlihat seperti jaring-jaring ya yang saling terhubung, kita pilih show element surface untuk melihat ya bagaimana benda ini terbentuk. Nah, nanti jadinya seperti ini ya, kasar. Karena proses meshing. Itu tidak apa-apa ya. Selanjutnya ya, di sini ya kita sudah punya komponen dan material ya. Karena ini sudah di meshing, maka kita klik di sini di bahan tegangan tarik ya yang mempunyai nilai ini 413 elemen kalau di saya ya. Selanjutnya klik di sini lalu klik kanan ya. Pilih assign new material. Pilih isotropic. Nah, di sini saya hanya ilustrasikan saja ya. Untuk yang modulus sesuaikan dengan apa yang saya kirim di grup ya atau di tabel. Maka sebagai contoh saya akan masukkan ini 10 GPa ya. Untuk Poisson ratio biasanya 0,3 ya. Untuk penulisan koma gunakan titik ya. Selanjutnya density ya. Density disesuaikan dengan yang kemarin saya kirim juga ada di grup ya. Sebagai contoh saya tulis 1,6 ya. Nah, ini contoh saja ya. Lalu di oke. Ya, karena kita sudah menentukan jenis materialnya apa, nanti akan ada nama material di sini. Selanjutnya ya, untuk menentukan bagian mana yang ditarik, bagian mana yang diam, kita akan pilih ya. Kita akan pilih bagian-bagiannya. Contoh, saya akan menahan bagian bawah atau menjadikan bagian bawah ini fix support ya. Maka yang pertama kali kita rubah adalah ini ganti dulu ya menjadi select face atau nanti kita akan memilih daripada face-nya atau permukaannya. Nah, ini. Oke, yang akan kita pilih adalah bagian bawah ya. Bagian bawah ini dengan mouse klik tengah kita putarkan, nanti dia akan berputar. Sembari mengklik kita tahan kontrol agar semuanya terblok ya. Dan bagian bawah ini adalah bagian yang disupport. Setelah terblok seperti ini, klik kanan, load and constraint, lalu pilih fix support ya. Nah, maksud dari fix support adalah menahan bagian bawah ya, fix atau tidak bisa bergerak. Di oke saja. Nanti akan muncul tanda merah-merah seperti ini bahwa bagian bawah ini telah terfix ya atau diam. Selanjutnya ya, bagian atas ini ini terpilih ya tadi ya. Oke, kita hapus lagi mungkin ya karena ini ada kesalahan pemilihan ya. Nah, ini kita klik
kanan, fix support, lalu oke. Nah ini ya. Dan bagian atasnya dia belum terfix ya atau kosong. Nah pada bagian atas saya ingin melakukan penarikan ya atau melakukan pengujian tarik ya. Klik kanan di sini, load and constraint, lalu pilih force. Perhatikan koordinat yang ada di sini ada X, Y, dan Z. Y positif menunjukkan arah ke atas. Maka karena kita akan melakukan pengujian tarik, kita akan memasukkan angka ya positif pada koordinat Y. Maka saya masukkan 10 kN ke arah Y positif. Di sini akan ada tanda panah berwarna hijau yang menunjukkan bahwa gaya ya yang berlaku pada material ini dia akan terjadi gaya tarik ke arah Y positif. Nah itu. Nah ini ya dua hal ini saja yang kita lakukan untuk pengujian tarik ya. Lalu kita solve untuk mengetahui bagaimana hasil daripada simulasi. Nah, di sini ada von Mises stress untuk menentukan apakah hasil pengujian ini ya terjadi deformasi plastis atau elastis ya. Nah, karena kan tadi saya mengasih 10 kN ya. Kalau secara kasarnya berarti saya memberikan beban ya sebesar 1000 kilo ya. Nah, itu. Nah ini ganti ya menggunakan MPA dan ini ya hasilnya 591,9. Nah 591,9 adalah daerah merah yang ditunjukkan pada gambar ini. Artinya von Mises stress ini kita bandingkan dengan yield strength yang ada dalam tabel. Apabila von Mises stress lebih besar daripada yield strength, maka simulasi yang kita laksanakan itu sudah melewati batas plastis ya, atau terjadi kegagalan daripada pengujian gitu. Nah itu ya yang harus diperhatikan von Mises stress. Lalu kita coba lihat ya hasil daripada deformasinya. Nah kita klik bagian sini ya, deformed view dan undeformed shape ya. Nah, lihat ada bagian yang berwarna biru di sini menunjukkan bagian berwarna biru ini adalah bagian yang asalnya ya atau sebelum tertarik. Apabila nah ini nih. Nah, ternyata terjadi perpanjangan material ya akibat adanya gaya tarik ya atau dilakukan pembebanan tarik ya seperti tadi. Nah, tapi kita lihat ya hasilnya ini linear atau lurus. Maka di sini tidak terjadi buckling ya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi yang saya praktekkan di sini adalah pengujian tarik ya. Saya jelaskan sedikit untuk prosedur pengujian buckling yang saya tugaskan menjadi simulasi. Nah, arahnya kan kalau buckling itu uji tekan ya. Nah, arah ini nih karena tadi kan Y positif, maka arahnya ke atas. Nah, untuk pengujian buckling, maka arahnya ke Y negatif ya, seperti ini. Nanti hasilnya ya seperti apa gitu. Tapi bukan model yang ini ya, bukan model yang ini. Namun tahapannya sama ya, hanya fix support dan pemberian force pada salah satu bagian dalam contoh di sini. Nah, jadi seperti itu ya untuk tugas UTS yang harus dikerjakan pada mata kuliah mekanika kekuatan bahan.